Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi saya Al-Ghifari, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan nomor induk mahasiswa 22010252201. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah kajian kebahasaan yang diampu oleh Ibu Sri Mulyani MPD. Dalam kesempatan kali ini, materi yang akan saya paparkan adalah terkait dengan 7 sifat atau ciri dari bahasa dan berkaitan juga dengan kaitan fonologi. Kita masuk pada pembahasan terkait dengan bahasa. Sebelumnya kita harus mengetahui bahasa itu adalah apa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh semua orang atau anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri dalam bentuk percakapan yang baik, tingkah laku yang baik, dan sopan santun yang baik. Secara umum, bahasa merupakan sebuah alat untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan. Bahasa berfungsi sebagai sarana komunikasi serta sebagai sarana integrasi dan adaptasi. Jadi maknanya dari bahasa itu sendiri adalah satu, bahasa merupakan alat komunikasi. Dengan bahasa kita bisa menyampaikan apa yang menjadi rasa atau pemikiran kita agar orang lain itu bisa mengetahui tujuan kita dengan menggunakan bahasa. Ataupun ketika misalnya kita mempunyai saran atau ide, maka itu dilampirkan melalui bahasa atau melalui penyampaian yang menggunakan bahasa. Kemudian konsep atau perasaan. Terkadang kita punya unek-unek, kita punya hal yang harus kita ungkapkan. Nah, dalam hal ini bahasa menjadi salah satu media untuk kita menyampaikan konsep atau perasaan yang ada di dalam hati kita. Dari komunikasi tersebut maka terjadilah integrasi antara kita dengan lawan bicara kita. Artinya sama-sama pemahamannya karena kita sesama menggunakan bahasa. Oke, kaitannya dengan fonologi adalah fonologi itu adalah dua kata yang berbeda, yang mana fonologi terdiri dari kata fono dan juga logi. Fono adalah maknanya yaitu bunyi dan logi adalah bahasa. Fonologi adalah kajian linguistik yang mempelajari, membahas, dan menganalisis bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat-alat ucap manusia. Sebuah kalimat yang panjang bermula dari sebuah bunyi yang diangkat khusus dari bunyi lainnya. Sehingga secara garis besar fokus fonologi adalah pada bunyi-bunyi bahasa dan unsur-unsur terkait lainnya. Selanjutnya, 7 sifat atau ciri bahasa. Yang pertama, bahasa itu adalah sistem. Yang kedua, bahasa berwujud lambang. Yang ketiga, bahasa berupa bunyi. Yang keempat, bahasa bersifat arbitrer. Yang kelima, bahasa memiliki makna. Yang keenam, bahasa bersifat konvensional. Dan yang ketujuh, bahasa memiliki keunikan. Mari sama-sama kita bahas satu persatu materinya. Yang pertama, bahasa itu adalah sistem. Sistem di sini adalah di mana bahasa memiliki komponen-komponennya sendiri yang mengatur dari bahasa tersebut. Harus tersusun secara teratur supaya dapat dimengerti oleh penutur dan lawan penuturnya, dimengerti oleh siapa yang berbicara dan siapa yang mendengarkannya, atau siapa yang menjadi lawan bicaranya. Komponen tersebut meliputi ada subjek, ada predikat, ada objek, dan ada keterangan. Misalnya, saya pergi ke pasar dengan menggunakan motor. Subjeknya adalah saya, predikatnya pergi, objeknya keterangannya pergi, objeknya itu adalah ke pasar, keterangannya mungkin menggunakan motor, predikatnya juga. Unsur-unsur di dalam bahasa itu dia tidak berdiri sendiri, melainkan dia terhubung satu sama lainnya di dalam pola dan aturan sehingga berfungsi sebagai alat komunikasi. Nah, makanya tidak jarang ketika kita menggunakan bahasanya tidak komplit,
maka fungsi alat komunikasi itu tidak berjalan dengan lancar. Karena kenapa? Bahasanya setengah-setengah gitu misalnya. Selanjutnya, bahasa berwujud lambang. Bahasa tersusun dari lambang-lambang abjad A, B, C, D sampai Z dan memiliki simbol, di mana lambang digunakan untuk memberikan isyarat kepada lawan bicara. Dalam hal ini, lambang dalam bahasa memiliki makna atau konsep, dan lambang menyatakan sebuah bunyi dari bahasa. Lambang atau simbol dipelajari dengan beberapa istilah, di antaranya ada gestur, ada sinyal, dan ada simptom. Gestur itu adalah gerak tubuh yang menggambarkan bahasa kita, yang menggambarkan komunikasi kita. Seperti saat saya nih lagi mempresentasikan terkait dengan bahasa, maka gestur tubuh saya adalah bagaimana caranya saya membuat penonton sekalian memahami apa itu bahasa, apa itu simbol atau lambang dari bahasa dengan menggunakan gestur saya. Misalnya gestur A, B, nah itu seperti itu. Selanjutnya, bahasa berupa bunyi. Bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan dari alat ucap manusia. Bunyi adalah kesan pada pusat saraf sebagai akibat dari getaran gendang bunyi telinga yang bereaksi karena tekanan perubahan udara. Bahasa adalah bunyi logis yang memiliki makna yang diwakilinya. Nah, dalam hal ini, udara adalah merupakan sumber energi utama dari pembentukan bunyi bahasa itu sendiri. Terkait juga dengan fonologi, fonologi itu kan tadi kita membahas terkait dengan bunyi-bunyi bahasa. Nah, kajian linguistiknya itu yang kita fokuskan di sini adalah terkait dengan bahasa berupa bunyi adalah bahasa itu ditimbulkan atau dihasilkan dari alat ucap manusia. Di antaranya ada 3 komponen. Ada komponen supraglotal, ada komponen laring, dan komponen subglotal. Oke, selanjutnya bahasa bersifat arbitrer. Artinya, bahasa bersifat arbitrer yaitu merujuk makna bahwa hubungan antara kata atau simbol bahasa dan makna bahasa adalah acak atau konvensional. Artinya, bahasa arbitrer itu maksudnya mana suka, sehingga disimpulkan bahwa lambang bunyi dengan yang dilambangkan itu tidak wajib terhubung atau berhubungan, karena dapat berubah sewaktu-waktu. Selanjutnya, bahasa memiliki makna. Bahasa memiliki makna yang tersirat ataupun yang tersurat dan dipahami oleh si penerima bahasa melalui penalaran susunan lambang bahasa. Bahasa itu memiliki makna yang mengacu pada sebuah ide, konsep, atau gagasan. Makanya kita kenal ada juga bahasa-bahasa kiasan. Misalnya bahasa kiasan itu adalah indah, kemudian menawan. Nah, itu kiasan bahwa sosoknya itu sangat enak dipandang, sangat bagus dipandang gitu. Jadi bahasa itu memiliki makna yang terkadang bisa secara tersirat ataupun secara tersurat, artinya tertulis. Tersirat itu artinya dia tidak tertulis, tetapi dari pengucapannya itu bisa mempunyai makna tersendiri. Selanjutnya yang keenam, bahasa bersifat konvensional, di mana bahasa berkaitan dengan penggunaan bunyi untuk melambangkan suatu konsep yang didasarkan pada kesepakatan masyarakat. Bahasa terlambangkan apabila pemakai bahasa saling melakukan perjanjian dari konsep bahasa yang digunakan. Misalnya, kalau sesama Jawa lagi mau menggunakan bahasa Jawa, maka konsep perjanjian itu akan terjadi, artinya sama-sama memahami bahwa kita lagi menggunakan bahasa Jawa. Begitupun sebaliknya, kita lagi menggunakan bahasa KBBI, artinya bahasa Indonesia yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maka kesepakatannya terjadi, kita harus fokus kepada bahasa yang baku sesuai dengan KBBI gitu. Dan yang terakhir, bahasa itu unik, di mana maknanya adalah memiliki ciri khas sendiri dan
tidak dimiliki oleh bahasa yang lainnya. Bahasa itu unik karena memiliki daerah bahasa masing-masing, di mana masyarakat luar daerah tidak bisa memahami kecuali orang tersebut sudah belajar bahasa tersebut. Misalnya orang Jawa belajar, orang Betawi belajar bahasa Jawa, atau orang Betawi belajar bahasa Sunda, atau misalnya kampung saya orang Betawi belajar bahasa Bima misalnya. Ada banyak keunikan dari bahasa-bahasa daerah. Misalnya di bahasa kampung saya Bima NTB itu ada, misalnya kita ambil contoh kata saya itu di bahasa Bimanya adalah mada. Terus misalnya kamu, saya juga ada bahasa Nahu, ada kamu, gomi, gitu kan. Terus ada bahasa-bahasa di daerah Sunda yang kita kenal, misalnya sebutan untuk perempuan teteh, kemudian sebutan untuk laki-lakinya akang. Terus di daerah-daerah Jawa misalnya sebutan untuk laki-lakinya itu mas, ya kan. Terus di perempuannya sebutannya mbak dan sebagainya, gitu. Baik, mungkin itu yang bisa saya paparkan. Jika teman-teman sekalian yang menonton video ini ada ingin ditanyakan, silahkan boleh komen di YouTube di tempat komen yang telah saya sediakan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan 7 sifat atau ciri bahasa dan juga kajian fonologi yang berkaitan dengan bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Demikian, baiknya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangannya datang dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.